selamat bertemu lagi, bahkan selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada petang hari ini kita akan melihat kembali saudara-saudara dari firman Allah dan menggali dari dalamnya mutiara-mutiara berlian-berlian rohani supaya kita mendapatkan berkat dari dalamnya. Injil Lukas pasal yang ke-7, kita akan melihat ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Lukas pasal 7. Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Mengenai Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Saya bacakan. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Lukas adalah seorang penulis Injil non-Yahudi. Jadi tulisan-tulisan dia banyak menghiburkan kita orang-orang yang non-Yahudi, orang-orang yang bukan Yahudi. Dan banyak tulisan-tulisan Injil yang ditulis oleh Lukas banyak mengungkapkan kejadian-kejadian yang terjadi. Yesus menolong orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang saudara-saudaraku yang pecah hatinya. Di dalam ayat ini kita melihat Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain. Kata kemudian adalah kata terusan dari ayat-ayat sebelumnya. Di dalam ayat 1 sampai ayat 10 itu cerita Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Di dalam Injil Matius pasal 8, saudara-saudara, ceritanya sama, ada kesembuhan bagi hamba penghulu laskar di Kapernaum, tetapi setelah itu Yesus menyembuhkan mentua Petrus. Coba kita lihat Matius 8. Saudara pegang Lukas 7, jangan ditutup ya. Saudara kasih tanda, lihat Matius 8. Matius 8 ayat ke-5 sampai ayat ke-13, saudara lihat judulnya saja. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Tetapi saudara-saudaraku, dari ayat yang ke-13 itu langsung ayat ke-14, setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus. Saudara melihat Matius menulis tentang Yahudi, yang diutamakan orang Yahudi, karena Petrus orang Yahudi, lalu yang dituliskan mengenai mertua Petrus orang Yahudi. Tidak demikian dengan Lukas. Kembali kepada Lukas 7. Setelah saudaraku dia menulis tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, ia langsung menulis, kemudian Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain. Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Jadi ada 3 grup. Yesus,
murid-muridnya, baru orang pengikut-pengikutnya yang berbondong-bondong. Jadi Yesus ini saudara-saudaraku kemana-mana diikutin, sama seperti kesebelasan Semarang. Baru menang juara PSSI langsung dikerubutin. Sama seperti saudara-saudaraku itu, siapa itu yang dari Australia bintang film itu, Return to Eden, begitu sampai terus dikerubutin orang. Demikian Yesus kemana-mana dia pergi selalu ada orang yang mengikuti. Bukan segelintir orang, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Banyak orang mengikuti dia. Jadi kalau saudara lihat dari tempat yang tinggi, seperti semut bererot, saudara-saudaraku, Yesus diikuti murid-muridnya dan diikuti oleh orang banyak yang berbondong-bondong. Mereka sedang menuju kota Nain. Dan rombongan mereka adalah rombongan kemenangan, rombongan sukacita, rombongan kesukaan, rombongan iman, rombongan saudara-saudaraku kasih, rombongan yang menang. Saudaraku, Yesus dengan rombongannya adalah rombongan yang menang. Apakah saudara mau menjadi rombongan yang menang? Kita harus ikut Yesus, kita ikut di belakang dia, maka kita akan menjadi rombongan yang menang. Jangan melebihi Yesus, tetapi kita ada di belakang Yesus. Kalau kita jadi murid Yesus, kita ada di belakang dia. Kalau kita menjadi pengikut Yesus, kita ada di belakang dia. Dan selama Yesus ada di depan kita, selama kita mengikut dia, kita ada di belakang dia, segala sesuatu beres. Segala persoalan, segala apa yang kita hadapi semua beres selama Yesus ditaruh di depan. Kenapa murid-murid Yesus yang waktu naik perahu itu takut tenggelam? Sebab Yesus ditaruh di belakang, disuruh tidur. Dikasih bantal guling, kasih air segini. Nanti kalau bangun Yesus suruh minum, kasih kue kelepon. Tidur saja Yesus, diam-diam di belakang. Biar soal ini perahu Petrus yang jago, aku yang akan dayung. Apa yang terjadi? Angin, gelombang yang dihadapi. Tetapi kalau saudara buat Yesus di depan, buka toko, sembahyang dulu, Yesus di depan. Haleluya. Mau sekolah, sembahyang dulu, Yesus di depan. Segala perkara, nanti kita akan lihat hubungannya. Utamakan Yesus, Yesus di depan. Saudaraku, segala akan beres. Nah, Nain artinya padang rumput yang luas. Nain artinya padang rumput yang sedang hijau-hijaunya, yang sedang segar-segarnya, yang sedang tumbuh, yang sedang saudara-saudaraku tumbuh sehebat-hebatnya. Yesus membawa rombongannya menuju Nain. Ini sesuai dengan Mazmur 23, dibawanya aku kepada tempat yang banyak rumputnya. Tuhan itu gembalaku, tiada aku akan kekurangan barang satupun. Dibawanya aku pada tempat yang banyak rumputnya. Dibawanya aku kepada air yang tenang. Dibaringkannya aku pada tempat yang banyak rumputnya. Yesus adalah gembala kita. Dia membawa murid-muridnya dan rombongan ke satu tempat yang bernama padang rumput, yang sedang segar-segarnya, yang tebal, yang begitu indah, saudara-saudaraku. Banyak sekali ini. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 12, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Di sini rombongan nyanyian, rombongan kemenangan, dari depan, dari dalam kota keluar, itu rombongan orang mati. Saudara-saudaraku, orang Yahudi ada persamaan dengan orang-orang Tionghoa kalau ada kematian. Mereka menangis di sepanjang jalan. Mungkin sekarang sudah tidak ada lagi di orang Tionghoa, tetapi mereka, saudara-saudaraku, menangis. Bahkan mereka disewa. Ada sekelompok orang bisa disewa suruh nangis. Kalau mereka nangis, mereka dibayar. Air mata lebih banyak, mereka dibayar. Barangkali mereka bawa berambang merah supaya keluar air mata. Mereka disewa untuk menangis. Jadi saudara bisa visualisasikan satu rombongan Yesus penuh sukacita masuk di tanah padang rumput, artinya Nain. Yang satu keluar dari padang rumput penuh dengan nyanyian yang sedih. Diiringi oleh caima-caima barangkali. Ini nyanyian, saudaraku, nyanyian kematian. Diusung ada satu orang mati. Dua rombongan. Satu rombongan hidup, satu rombongan kematian. Rombongan hidup masuk dalam padang rumput. Rombongan kematian keluar dari padang rumput. Saudara ada pada rombongan yang mana?
Kalau saudara-saudara pada rombongan Yesus, saudara akan menikmati padang rumput. Tetapi kalau saudara ada pada rombongan kematian, saudara membelakangi padang rumput. Tidak ada sukses di dalam kehidupan saudara. Bisnis saudara, rohani saudara, semuanya kering. Sebab dibelakangi padang rumput. Nyanyian saudara, nyanyian kematian. Walaupun saudara tepuk tangan, tapi hidup saudara, air muka mati. Air muka saudara-saudaraku, orang yang sedang kematian. Air muka yang sedang berduka cita. Seperti pepaya Cibinong yang masih mentah. Udah panjang sakit gigi lagi saudara-saudara. Jadi saudara-saudaraku, ini rombongan ada dua macam. Saudara rombongan yang mana? Saudara rombongan apa yang seperti Yesaya berkata, ada kesukaan Tuhan di atas kepala kami. Maka orang yang ini akan datang di atas Sion dengan sukacita, dengan nyanyian di dalamnya. Saudara-saudaraku, sekarang gereja kehilangan sukacita itu. Mereka masih melompat, mereka masih tepuk tangan, mereka masih menyanyi, mereka masih keluarkan suara. Tapi hatinya tidak ada sukacita. Kita bisa rasa. Orang yang ada sukacita, saudara-saudaraku, lain. Itu sebabnya saudara-saudaraku, ketika ini masuk, yang keluar ini adalah rombongan yang digotong. Ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Jadi rombongan orang mati juga banyak. Sekarang ini di dunia ini ada dua rombongan. Rombongan kehidupan dan rombongan kematian. Yang satu menuju sorga, yang satu menuju neraka. Yang satu penuh nyanyian, yang satu penuh ratapan, tangisan. Yang satu penuh sukacita, yang satu penuh duka cita. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi dengan kita kalau kita ada pada rombongan kematian? Banyak orang juga. Jadi ini rombongan saudara-saudaraku. Yang ini banyak, yang ini banyak. Yang ini nyanyi sukacita, yang ini nyanyi duka cita. Ketemu di pintu gerbang. Nah bayangin aja. Yang satu ngiring Yesus, yang satu ngiring janda. Kalau saudara iring Yesus, saudara akan dapat bahagia. Kalau saudara ngiring janda, saudara-saudaraku nangis. Nangis, 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 nangis. Oke, sampai di situ. Saya belum khotbah, ini baru dongeng. Ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu. Saya tergerak di sini. Bukan Tuhan melihat anak muda yang mati itu. Yang dia lihat janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saudara orang Tionghoa yang bisa baca Koi, baca dalam Alkitab bahasa Koyu, itu kata jangan menangis disalin dengan stop dari menangis. Berhenti dari menangis. Coba aja janda yang lagi kehilangan anak. Tiba-tiba Yesus bilang, stop dari menangis. Saya pernah, anak saya Helga, dia nangis. Saudara-saudaraku memang nakal, saya pukul, dia nangis. Karena jengkel sebab kuping saya sudah peng. Saudaraku, saya bilang, stop, berhenti. Dia mau nangis, dia takut, tapi dia tidak bisa tahan. Demikian juga Yesus kira-kiranya dia hentikan sama janda ini. Berhenti daripada menangis. Saya merasa di dalam roh saya, bahwa dalam ruangan ini ada banyak jiwa-jiwa yang hatinya menangis. Yang sedang menghadapi problem. Yang sedang menghadapi persoalan. Yang sedang menghadapi tantangan di rumah tangga, di perusahaan, di pekerjaan. Demi nama Yesus, saya pinjam kata-kata Yesus pada petang hari ini. Berhenti dari menangis. Berhenti dari khawatir, berhenti dari menangis. Yesus penuh kuasa. Dia bicara bukan membujuk. Dia tidak bicara, udah tante ya jangan nangis ya tante. Oh dia tambah nangis. Udah tante, udah itu nanti tante nanti kawin lagi bisa dapat anak lagi tante. Oh dia tambah nangis saudara-saudaraku. Yesus tidak bujuk begitu. Sudah ibu, wanita janganlah engkau menangis. Aku doakan engkau supaya dapat lagi jodoh. Nanti engkau akan menikah lagi. Tidak. Dia penuh dengan kuasa. Dia bicara, stop dari menangis. Berhenti dari menangis. Saudara tahu air mata itu datang dari mana? Air mata itu datang dari dosa. Air mata itu datang dari karena manusia, saudaraku, meninggalkan Allah. Manusia melanggar perintah Allah. Sejak itu air mata, air mata, air mata, air mata. Tetapi Yesus mata air kehidupan, dia datang kepada janda ini. Stop dari menangis. Lalu saudara-saudaraku,
Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Adakah di antara saudara seperti janda ini? Punya anak laki-laki, anak tunggal, diusung. Banyak orang Kristen senang diusung-usung, mau digotong, rohaninya mati, diusung ke sana, diusung ke sini, rohaninya mati. Ada banyak orang Kristen harapannya mati, rohaninya. Anak laki-laki ini membayangkan harapan kita. Sebab janda itu kalau punya anak itu dia harap tuh anaknya. Tadi sore ada satu anak muda. Dia pengantin baru. Dia dapat surat dari ibunya. Dia kasih lihat surat ibunya sama saya. Ibunya berkata, "Kamu anak harapan mama. Kamu keluar dari kota Cianjur. Kamu pergi ke Sumatera. Kamu kerja di sana. Cari uang. Jangan putus asa. Jangan pakai dukun. Pakai Tuhan Yesus. Jangan putus asa. Cari uang. Bayar hutang-hutangmu. Kamu harapan mama. Untuk bayar kontrak rumah mama. Kamu harapan. Anak laki-laki harapan ibu. Tapi ini anak laki-laki mati digotong. Siapa di antara kita yang pengharapannya mati, udah putus asa? Kebaktian, duduk, kolekte, keluar, memble, tidak ada perubahan. Dia diusung, nanti hari Kamis lagi diusung, nanti hari Jumat lagi ke Yasdi diusung. Dia usung itu harapannya yang udah mati, diusung-usung. Dia dengar firman Tuhan tetapi saudaraku dia mati. Dia menyanyi tetapi dia mati. Ya, di daerah Sulawesi Tengah ada orang-orang pakai ilmu gaib, dia bisa kasih jalan mayat. Dengan ilmu gelap. Itu mayat disuruh jalan. Jangan ditanya terus dia hancur. Itu mayat disuruh jalan dengan kuasa gelap. Banyak juga sekarang di dalam kekristenan mayat-mayat yang jalan. Jalan sih jalan, tapi mata sih melihat tapi nggak tahu apa yang dia lihat. Kuping terbuka dia nggak dengar apa yang dia dengar. Jalan sih jalan tapi tanpa tujuan, kayak robot. Diusung-usung, digotong-gotong. Ada mana sekarang? Ada kebaktian di mana sekarang? Oh di sana yola, ayo digotong. Aduh gua lagi susah, ayo digotong lagi sana. Samper ya. Kalau gua nggak disamper gua nggak mau pergi. Iya disamper, digotong lagi. Jemput kalau nggak dijemput nggak pergi deh. Dijemput lagi, digotong-gotong. Jadi beban orang lain. Banyak orang Kristen jadi beban orang lain. Digotong kan berat. Udah mati digotong lagi. Jadi berat, digotong-gotong. Kalau saudara punya rohani, punya pengharapan mati, digotong-gotong. Coba kita akan lihat kerohanian yang tidak baik ini dalam Injil Lukas 14. Nanti kita kembali kepada Lukas 7. Lukas 14, saudara-saudara, ini rohani orang yang digotong-gotong. Ayat 15. Lukas 14 ayat 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang, dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota,
Dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Diundang baik-baik oleh raja, segala raja ini, untuk makan pesta. Kalau yang ngundang ini orang biasa lain perkara. Ini raja. Raja ini mengadakan perjamuan besar, diundang, nggak datang. Pakai alasan. Alasannya dibikin-bikin. Saudara bisa baca tadi 3 macam alasan. Semuanya dibikin-bikin. Aneh. Saudaraku, tapi dibikin-bikin. Yang pertama berkata, ya, ayat 18, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Saudara lihat di sini orang yang harus digotong-gotong. Mana ada orang beli ladang belum dilihat, dibeli dulu baru dilihat. Mestinya dilihat dulu tuh ladang, dilihat dulu, diukur dulu, udah lihat beres baru dibeli. Begitu cenglinya tuh. Tapi ini dasar bikin alasan, saya baru beli ladang, saya belum lihat, saya mau lihat dulu sekarang. Maaf, saya tidak bisa datang. Saudara perhatikan, banyak bisnismen tidak bisa datang di kebaktian. Banyak pedagang-pedagang tidak bisa datang ke gereja. Sebab apa? Bisnis. Aduh sorry dah, kita ada pertemuan sama manajer dari Singapura baru datang nih. Kapan sih? Kapan kebaktian? 4:30. Aduh sorry, 4:30 kita ada pertemuan di Hotel Borobudur. Yang kedua dong jam 7 ada di Hotel Mandarin. Pertemuan lagi. Padahal hanya alasan saja untuk menolak undangan. Yang kedua kita lihat ayat 19. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ini juga alasan. Yang ketiga berkata, aku baru kawin. Banyak pengantin-pengantin baru juga dijadikan alasan tidak ke gereja karena baru kawin. Sorry deh, kita baru kawin. Mula-mula saudaraku honeymoon, lama-lama jadi honeymoon. Semua dijadikan saudaraku alasan. Saya ingat cerita di Manado, ada orang saudara-saudaraku bikin-bikin alasan tidak masuk ke kantor. Padahal malas tidak masuk kantor, malas. Begitu ditanya sama kepala kantor, kenapa kamu tidak kerja? Sampai 4-5 hari tidak kerja. Aduh bos, maaf bos. Dia bikin alasan tapi ketahuan bohongnya. Bilang, saya nggak bisa tidur bos. 3 hari 3 malam saya nggak tidur siang. Ya, 3 hari 3 malam nggak tidur siang berarti 3 hari 3 malam tidur kalau malamnya. Siangnya aja nggak tidur. Salah ngomong. 3 hari 3 malam saya nggak bisa tidur siang. Ketahuan. Saudaraku, kalau orang harus mencari-cari alasan itu ketahuan saja. Dan inilah orang-orang Kristen yang hanya digotong-gotong, diondang, mari kepadaku. Tetapi saudara-saudaraku punya banyak alasan. Itu sebabnya saya suka katakan, hey businessman, pedagang-pedagang, orang-orang yang sibuk. Jangan sampai kita punya kesibukan menjadi alasan kita tidak datang kepada dia. Lambat atau cepat pengharapan kita jadi mati. Pengharapan kita jadi mati. Kalau sudah mati, saudara-saudaraku, nanti kita digotong-gotong, bikin susah orang. Mesti dipikul-pikul. Bantu doa ya. Pikul kita dalam doa ya. Dukung kita dalam doa ya. Bro, dukung dalam doa ya. Bro, dukung dalam doa ya. Sis, dukung dalam doa. Dia sendiri nggak berdoa. Bro, dukung dalam doa. Dia sendiri tidur. Kalau nanti sembahyang semalam suntuk, dukung dalam doa ya. Punya persoalan ini. Pak Pendeta Awan Datu, kalau berdoa ingat nama saya. Sisipkan dalam doa. Sisipin di mana? Tetapi dia sendiri tidak berdoa. Dia sendiri saudara-saudaraku tidak berdoa. Inilah orang-orang Kristen yang hanya saudara-saudaraku digotong-gotong. Kembali kepada Lukas pasal 7. Kita akan melihat lebih jauh di sana. Dikatakan di sini anak tunggal ibunya yang sudah janda, ayat 12. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Saudara perhatikan, seorang yang mati mempengaruhi banyak orang. Orang yang mati mempengaruhi banyak orang. Orang yang mati mempengaruhi banyak orang. Itu sebabnya saudara-saudaraku, jangan sampai kerohanian kita mati, jangan sampai pengharapan kita mati, sebab ini bisa menular. Orang-orang lain bisa ke bawah-bawah.
Jangan sampai harap kita mati. Jangan kita pandang manusia. Jangan sampai kita pandang manusia. Jangan sampai pengharapan kita kepada Tuhan itu jadi mati. Jangan sampai demikian. Ada ayat yang berbunyi, Yesus berkata, buluh yang terkulai aku tidak patahkan. Sumbu yang berasap aku tidak padamkan. Berarti Tuhan tidak mau kita putus asa. Tuhan tidak mau kita mati rohani. Tuhan tidak mau kita hanya tinggal asap. Coba kalau lampu sumbunya udah mulai berasap, apinya nggak ada, tinggal asapnya. Apa yang? Mata sakit, pedih. Kalau kerohanian kita sudah tinggal asapnya, tidak ada apinya, orang lain punya mata sakit. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita harus pemegang firman Allah ini. Jangan sampai kita mati rohani. Pengharapan kita mati. Adakah di antara saudara yang pengharapannya aduh rasanya sudah lemes, sudah mati dah. Ada lagi. Sudah tidak ada harapan lagi dah. Sudah jalan aja udah nggak bisa, udah limbung. Udah pengharapan kita udah payah dah. Terus yang kelihatannya bunuh diri. Yang kelihatannya bukan Yesus, wajah baikon terus. Baikon yang kelihatan. Sebab harapan kita sudah mati. Saudara-saudaraku, sekarang ada satu tren di Jepang, yaitu remaja-remaja kelas SMP bunuh diri. Dimulai oleh seorang penyanyi pujaan mereka yang patah hati urusan sedikit belasan tahun, lemparkan diri dari satu bangunan tingkat 5 kalau tidak salah. Dan jatuh mati. Karena ini penyanyi pujaan dari remaja, maka remaja-remaja ini antri mengikuti jalan daripada penyanyi ini. Semua bunuh diri. Hanya saudara-saudaraku, koran menutup-nutupi. Banyak sekali remaja di Jepang bunuh diri. Ya, yang tidak yang lelaki, tidak yang perempuan. Saya katakan orang yang mati mempengaruhi banyak orang. Mempengaruhi banyak orang. Saudara lihat tren ini sangat berbahaya. Di Eropa juga, di Denmark, di Swedia juga. Bunuh diri ini sudah naik tinggi. Sebab apa? Rasanya mereka ini sudah tidak berani menghadapi hidup. Mereka sudah putus asa. Mereka tidak ada pegangan lagi. Betapa saudara-saudaraku kita harus hati-hati. Coba periksa anak-anak kita. Jangan saudara hanya periksa makanannya, uang sakunya, uang jajannya. Periksa hati mereka. Bawa doa hati mereka. Apa anak-anak kita ada di dalam jalurnya Tuhan atau tidak? Dengan siapa mereka bergaul? Dengan siapa mereka, saudara-saudaraku, bergaul setiap hari? Satu kali saya naik mobil, kami tidak bisa jalan di dekat jalan Johar sana. Sebab ada satu rombongan dari jalan Diponegoro, saudaraku. Anak-anak sekolah bawa kayu, bawa besi, bawa rantai. Dan sebelah sana ada polisi, di sebelah sana ada rombongan lagi. Ada yang sudah benjut pipinya. Mereka sama sekali tidak pikir itu rantai kalau dipukul ke kepala orang bisa mati. Mereka tidak pernah pikir lagi. Ini kenapa kalau bukan karena saudaraku keadaan-keadaan dunia yang sudah semakin semrawut ini. Inilah orang yang keluar dari Nain. Keadaan sekarang begini. Soal bisnis. Soal bisnis. Saudara-saudaraku. Saya tidak usah sebut namanya. Saya tidak usah sebut perusahaannya. Banyak orang sekarang memakai jalan pintas. Makan duit orang. Itu duitnya udah banyak, dia kasih sama satu orang. Nih, lu anaknya. Nih, lu hidup ya. Papanya bunuh diri. Habis kan? Mak bisa bayar, habis sudah mati, piutang. Anaknya yang kaya. Bangun dah segala. Dia jual papanya. Ini tren, saudaraku, hati-hati ini. Hati-hati ini. Hati-hati ini. Anak laki-laki, pengharapan kita. Jangan sampai mati. Pengharapan kita jangan sampai saudaraku mati. Tetapi puji Tuhan, janda ini ketemu Yesus. Haleluya. Ayat 13, ketika Tuhan melihat janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau malam hari ini saudara ketemu Yesus dalam doa, dalam firman. Saya yakin percobaan yang saudara sedang alami juga dapat perhatian dari Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Dia penuh belas kasihan untuk memperhatikan persoalan kita.
Dia penuh belas kasihan untuk memperhatikan asap dapur kita. Dia penuh belas kasihan untuk memperhatikan saudara-saudaraku isi kantong kita. Dia penuh belas kasihan untuk memperhatikan bukan hanya keselamatan jiwa kita. Dia memperhatikan apa yang kita perlu dalam kehidupan sehari-hari. Dia cukup setia dan penuh belas kasihan untuk memperhatikan apa yang menjadi kesulitan dari janda ini. Dia kehilangan anak. Dan dia berkata, stop dari menangis. Hanya Yesus yang berkuasa dan berhak mempunyai wewenang untuk menghentikan, untuk memerintah kita